Flash disk ini menjelaskan segalanya. Aku sudah melihat video yang ada di sini. Arsen, mama mohon jangan lakukan ini pada mama. Margareta memohon dengan mata berkaca-kaca. Sekarang apapun akan Margareta lakukan agar Arsen tidak menyerahkan flash disk itu pada Abian. Jika Abian melihat video penyekapan Ayumah, tamat sudah riwayatnya. Apa saat Tante Ayumah memohon pada Mama untuk tidak membunuhnya, Mama memiliki belas kasihan sedikit saja untuk membebaskan Tante Ayumah? Enggak, Mama tetap mencoba membunuh Tante Ayumah. Mama melakukan itu juga demi kamu, Arsen. Kalau Mama tidak menyingkirkan Ayumah, kamu tidak akan ada di dunia ini. Demi aku, Arsen tertawa. Dari sekian banyak alasan, Mama menggunakan aku sebagai alasan. Apa Mama lupa? Selama ini Mama tidak pernah memperdulikanku. Lalu saat-saat seperti ini, Mama baru mengatakan Mama melakukan itu demi kebaikanku. Lucu, Mama lucu sekali. Kalau Mama salah, akui saja Mama salah. Mama nggak salah, Arsen. Mama nggak salah. Mama sangat mencintai papa kamu. Cinta tidak pernah salah. Oh ya, karena cinta papa atau cinta harta papa? Jaga bicara kamu, jangan meremehkan cinta Mama pada papa kamu. Sejak awal perempuan yang dicintai papa kamu adalah Mama. Papa kamu selalu mengejar-ngejar cinta Mama, tapi Ayumah menggoda papa kamu dan merebut papa kamu dari Mama. Lalu di mana letak kesalahan Mama? Mama hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milik Mama. Margareta berkaca-kaca. Mama dan papa saling mencintai. Kami bahkan ingin menikah, tapi Ayumah selalu mengganggu hubungan kami. Ayumah selalu berdrama dan mencari perhatian papa kamu. Jika kamu ada di posisi Mama, kamu pasti akan melakukan hal yang sama. Mama menyingkirkan Ayumah bukan tanpa alasan. Ayumah menjebak papa kamu sampai Ayumah hamil dan mau tidak mau papa kamu menikahi Ayumah. Ayumah jahat sekali. Dia, Arsen tertawa sambil bertepuk tangan yang seketika membuat Margareta menahan kalimatnya. Wah, Mama hebat sekali merangkai kata sampai aku hampir saja luluh. Papa pernah bilang Papa memang mencintai Mama, tapi bukan cinta tulus, melainkan hanya ketertarikan sementara. Papa sadar bahwa selama ini perempuan yang Papa cintai dengan tulus adalah Tante Ayumah. Itulah kenapa Mama tidak pernah berhasil menghancurkan pernikahan Papa dan Tante Ayumah. Karena cinta mereka begitu kuat, Mama sudah kehabisan ide dan akhirnya Mama memilih jalan licik dengan membunuh Tante Ayumah. Apa kamu bilang cinta Papa kamu hanya ketertarikan semata? Gak mungkin, Papa kamu juga mencintai Mama. Bahkan rasa cinta Papa kamu pada Mama lebih besar daripada cinta papa kamu pada Ayumah. Memang menyakitkan, tapi begitulah kenyataan. Dan sekarang Mama juga harus bersiap-siap menerima kenyataan lebih pahit setelah papa mengetahui kejahatan Mama selama ini. Arsen menatap Mama sekilas, lalu berbalik dan jalan lagi menuju ke tangga. Arsen, tunggu, Mama belum selesai bicara. Margareta berlari dan menahan ulangan Arsen sebelum Arsen menuruni tangga. Arsen, dengerin Mama dulu. Cukup, Arsen menyentak tangan mamanya. Aku melakukan ini juga demi kebaikan Mama, biar Mama berhenti melakukan tindak kejahatan lagi. Gak bisa, kamu gak bisa melakukan ini sama Mama. Tentu saja aku bisa. Aku tidak akan membiarkan kejahatan menang. Arsen menajamkan mata dan hendak melangkahkan kaki menuju tangga. Namun entah bisikan apa, Margareta mendorong Arsen. Arsen mengulurkan tangan ingin memegang tangan mamanya, tapi Margareta membiarkan tangan putranya begitu saja hingga Arsen menggelinding jatuh di tangga. Begitu tubuh putranya terkapar di lantai, bahkan sampai kejang-kejang, Margareta membeku di tempat. Ya Tuhan,
Dengan tangan bergetar, Margaretha menutup mulutnya saat melihat darah mengalir dari kepala putranya. Margaretha tidak bermaksud mendorong putranya. Niat hati ingin menahan lengan Arsène, namun tanpa sengaja tangannya justru mendorong putranya sendiri hingga jatuh dari tangga. Margaretha sudah terbiasa melakukan tindak kejahatan. Dia terbiasa melindungi dirinya dengan cara apapun, hingga tanpa sengaja dia menyakiti darah dagingnya sendiri. Arsène! Margaretha berkaca-kaca sambil menuruni tangga menghampiri putranya. Putraku! Margaretha berjongkok dengan air mata meleleh membasahi pipinya. Meskipun Margaretha tidak menyukai Arsène, tidak mungkin Margaretha menyakiti Arsène dengan sengaja. Maafkan mama, Arsène. Arsène! Abian yang baru keluar dari kamar dan ingin mencari keberadaan istrinya justru dikejutkan dengan terkaparnya tubuh Arsène di lantai dan banyak darah keluar dari kepala. Apa yang terjadi? Abian berjongkok di samping Arsène. Itu tadi aku. Margaretha tidak bisa berkata-kata saking terkejutnya atas apa yang dia lakukan sendiri. Abian pun memanggil tukang kebun serta sopir untuk membantu membawa Arsène ke rumah sakit. Margaretha mengikuti suaminya menuju ke mobil, namun meskipun di tengah-tengah duka seperti ini, otak liciknya tidak bisa berhenti berpikir licik. Flash disk itu, Margaretha harus mencarinya. Pandangan Margaretha tertuju pada tangan Arsène yang terkepal. Bahkan dalam kondisi pingsan seperti itu, Arsène masih menggenggam kuat barang bukti itu. Pelan-pelan, Mang, ucap Abian pada tukang kebun saat Abian dan yang lainnya berusaha memasukkan Arsène ke dalam mobil. Saat itulah Margaretha berusaha mengambil flash disk dari cengkeraman Arsène. Cukup kesulitan karena Arsène menggenggam begitu kuat, tapi karena kondisinya sudah lemah, Margaretha berhasil mengambil flash disk itu. Arsène, bertahan, nak. Abian memangku kepala Arsène yang berdarah-darah, sementara Margaretha duduk di depan bersama sopir. Kamu kuat, nak, bertahan. Tangan Abian gemetar sambil mengusap pipi putranya. Wajah Arsène tampak pucat dan darah seolah tak ada hentinya mengalir. Abian tak kuasa menahan tangis. Dalam hati tak hentinya berdoa semoga putranya baik-baik saja. Yang kuat, nak, kamu jagoan papa. Jagoan papa nggak akan kalah begitu aja. Kamu harus bertahan. Air mata Margaretha mengalir semakin deras mendengar suara Abian dengan gelisah. Margaretha meremas tangannya sendiri yang masih memegang flash disk. Margaretha juga ingin mengucapkan kata-kata semangat agar putranya tetap bertahan, tapi setelah apa yang terjadi tadi, Margaretha malu mengatakan itu. Sisi baik Margaretha menyuruhnya berdoa agar putranya tetap hidup, tapi sisi buruknya terus mengomporinya untuk mendoakan semoga putranya mati saja. Dengan begitu rahasia masa lalu tetap aman. Dan seperti yang sudah sisi jahat Margaretha selalu menang. Maafkan mama, Arsène. Mama menyesal. Mama juga sangat menyayangimu. Tapi untuk kali ini mama berharap kamu mati saja. Sebagai penembusan kesalahan mama, mama akan selalu berdoa semoga kamu tenang di alam sana. Batin Margaretha sendu. Margaretha tahu apa yang dia lakukan ini terlihat sangat jahat, tapi Margaretha juga tidak bisa membiarkan apa yang sudah dia bangun selama bertahun-tahun hancur begitu saja karena Arsène. Pukul 15.00 mobil tiba di rumah sakit. Tolong, teriak Abian pada semua orang yang ada di rumah sakit. Perawat datang dan membantu memindahkan Arsène ke atas berangkar. Arsène, jangan pergi. Savannah terbangun dengan nafas terengah dan bulir-bulir keringat membasahi dahi. Dario yang sedang tidur di sofa langsung terbangun mendengar teriakan istrinya. Segera bangkit dari samping istrinya. Kenapa? Kamu tadi seperti memanggil nama Arsène. Aku mimpi Arsène. Savannah gemetar. Mimpi Arsène.
Dario mengusap wajah istrinya yang tampak pucat. Dario mengambil segelas air putih dan mengarahkan ke bibir istrinya. Savana memegang pergelangan tangan Dario dan meneguk beberapa teguk air. Perasaan Savana menjadi lebih lega setelah minum air putih. Udah. Dario pun meletakkan gelas itu lagi di nakas, lalu mengalihkan seluruh fokusnya pada istrinya. Sekarang cerita, tadi mimpi apa? Dario menyelipkan helai rambut yang menutup wajah cantik itu ke belakang telinga. Savana menarik nafas dan mengeluarkan kelelahan. Berat sekali untuk menceritakan mimpinya tadi. Mimpi yang sama sekali tidak pernah Savana bayangkan akan muncul menjadi bunga tidur. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku bermimpi tentang Arsen, padahal sudah 2 minggu kita nggak bertemu. Oh, jadi kamu mimpi karena kangen? Bukan itu, gemas Savana sambil mencubit lengan Dario. Ya udah, terus mimpi apa? Cerita dong. Di mimpi itu aku sama Arsen lagi jalan-jalan di taman. Kita ngobrol seperti biasa. Arsen jahil dan aku menanggapi dengan memukul lengannya. Ada penjual es krim di seberang jalan. Aku ingin sekali makan es krim. Aku ingin membeli sendiri, tapi Arsen menyuruhku tetap diam dan dia menyeberangi jalan membelikan es krim untukku. Aku diam di tepi jalan sambil melambaikan tangan ke arahnya. Begitu selesai membelikan 2 cup es krim, Arsen langsung berlari ke arahku, tapi tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju kencang dan Savana menutup telinga dengan mata terpejam kuat. Kejadian itu hanya mimpi, tapi adegan demi adegan seperti nyata. Savana masih ingat dengan jelas tubuh Arsen ambruk di aspal dan kepalanya mengeluarkan banyak darah. Arsen dia berdarah, kepalanya banyak mengeluarkan darah. Aku mencoba membangunkan, tapi Arsen tetap gak mau bangun. Aku berteriak meminta tolong kepada semua orang, tapi tiba-tiba saja semua orang hilang. Di tempat itu hanya ada aku dan Arsen. Aku takut mimpi itu terlihat sangat nyata. Udah ya, jangan nangis. Dario menarik istrinya dalam pelukan. Tangis Savana pecah, bahunya bergetar hebat dan tangannya gemetar mencengkeram kaos Dario. Seandainya aku melarang Arsen membelikan es krim untukku, semua itu gak akan terjadi. Arsen gak perlu menyeberang jalan dan akhirnya tertabrak. Dia tidak akan berdarah. Dario menepuk-nepuk pelan punggung istrinya untuk menenangkan. Itu cuma mimpi. Iya, aku tahu itu mimpi, tapi bagaimana kalau ini firasat buruk? Bagaimana kalau terjadi sesuatu sama Arsen? Aku mau telepon Arsen sekarang. Savana melepas pelukan dan menatap lekat mata suaminya. Telepon Arsen. Dario melirik jam dinding. Tuh lihat, sekarang sudah jam 12 malam. Arsen juga pasti tidur. Please mas, aku cuma ingin mendengar kabarnya. Ya udah, oke, tenang. Meskipun cemburu berat, bahkan rasanya marah sekali karena istrinya peduli dengan laki-laki lain, Dario tetap menelpon Arsen. Tapi sayangnya panggilannya tak terjawab. Nomornya aktif tapi nggak dijawab, pasti lagi tidur orangnya. Telepon lagi 10 kali. Demi istri tersayang menahan segala kecemburuan dan kejengkelan, Dario menelpon Arsen sebanyak 10 kali dan tidak ada satupun yang diangkat. Sebenarnya Dario juga agak heran. Mungkin bagi sebagian orang jam 12 sudah malam dan waktunya tidur, tapi bagi seorang Arsen jam 12 seperti sore hari. Dario jelas tahu karena mereka berteman sejak kecil. Dario tahu kebiasaan-kebiasaan Arsen. Nggak aktif sayang. Bahu Savana merosot lesu. Dario meletakkan ponsel di meja, lalu menghampiri istrinya dan duduk di tepi kasur, tepat di samping istrinya. Besok aja ketemu. Iya mas, tapi aku khawatir banget. Meskipun selama ini aku dekat sama Arsen, aku jarang memimpikan dia. Tapi tadi mimpi itu, Dario,
mencengkeram lembut pundak istrinya dan menatap lekat matanya. Sekarang aku yakin Arsen pasti baik-baik saja. Aku mengenal Arsen sejak kecil. Bocah tengil itu selalu berhati-hati dalam setiap langkahnya. Meskipun terlihat amburadul, begitu Arsen selalu punya rencana untuk kedepannya. Bukan hanya satu, Arsen punya lebih dari satu rencana. Tidak ada yang bisa menebak apa isi kepalanya.